biasanya jam 12 itu ramai di jurusan itu orang pada istirahat di kelas gitu. Sekarang online ya nggak ada lagi gitu kan seharian gitu. Dan rasanya mungkin ketika nanti semester berganti ternyata online lagi, mungkin kalau misalnya dari segi himpunan tentunya harus pikir dua kali juga gitu ya. Asalnya sekarang himpunan itu ada 2017, 2018, 2019. Yang kasarnya kemarin 2019 itu kita kaderisasi itu dengan cara online kan? Ya, dengan cara online gitu kan. Tentunya walaupun kita udah berusaha keras kasarnya, capainya nggak optimal kaderisasi offline kan. Dan nanti ketika sekarang pun kita lagi ngerancang kaderisasi 2020 gitu kan, online juga gitu kan. Artinya kalau misalnya nanti semester depan online lagi 17 nanti pada lulus kan Oktober, berarti NISA itu 18, 19, 20. Yang kasarnya yang tahu benar-benar himpunan offline itu kan cuma 18 doang gitu ya, 19 online, 20 sekarang online. Makanya harus putar otak lagi gitu kan, gimana caranya 18 yang kasarnya jadi minoritas gitu ya. Maksudnya minoritas itu dia sendiri kan yang dilahirin offline gitu kan, dia sendiri yang tahu besar yang offline. Gimana caranya 18 bisa membawa adik-adiknya gitu, bisa membawa adik-adiknya ketika nanti 18 bulan periode misalkan ternyata tahun depan tiba-tiba offline, gimana caranya si 18 bisa tetap bisa tetap kembaliin skill offline-nya gitu. Kan itu yang susahnya kan, kita udah kebiasaan online, udah offline, yang tahu offline cuma 18. Jadi kan PR kan 18, gimana caranya nanti yang kena 18 bisa membawa si adik-adiknya 19 sama 20 buat happy lagi gitu guys sekalian. Itu sih paling tahu dari saya. Jadi yang di sini lagi dapat mengenai kurikulum ini sebenarnya tuntutan ya Pak, walaupun sebagai ketua himpunan kalau misalnya nggak jadi mahasiswa aktif itu nggak bisa gitu ya, berarti akan jadi telat lulus tuh gara-gara berarti ya Pak. Sebenarnya bukan karena himpunan juga sih sebenarnya. Kebetulan saya pun ada tanggung jawab di lab juga kan, juga. Dan kebetulan saya pun di UKM pun berjabat juga jadi wakil ketua lembaga. Makanya nggak mungkin juga gitu. Dan planning saya dari awal pun sebenarnya saya nggak akan lulus 3,5 tahun gitu kan misalnya. Planning saya di awal ya saya lulus 4 tahun gitu. Tapi ternyata karena memang ada rezekinya gitu kan, saya bisa lulus 3,5 tahun. Tapi kondisinya saya udah komit sama lab, udah komit sama ketua IFA saya gitu kan, mau nemenin semester 8. Dan kondisinya himpunan lagi kemarin itu lagi bus gitu kan, lagi drop-dropnya, yang mau nggak mau ya daripada sekarang saya misalnya paksain gitu kan, mau seperti apa gitu kan. Makanya ya udahlah saya lulus aja gitu, karena saya lulus pun asalnya nggak sia-sia gitu ya. Ilmu lah ilmu yang didapat dari IFA, mungkin dari lab, dan dari teman juga gitu. Jadi benar-benar lokalitas dan nggak sesuai ekspektasi nggak apa-apa, asal kita ngasih impact buat orang lain ya. Pasti Kalau dari saya sama pandemi di akademik ini ya, kalau yang saya rasa itu ya sama tadi gitu, masalah ngerti yang udah saya sampaikan, ngerti cuman dari sisi lainnya tuh ketika ada studi kasus ada apa sih gitu, jadi kayak kurang dapat di kitanya, walaupun ada beberapa dosen yang cuma misalnya berbeda gitu penyampaian offline dan online, jadi kita juga bingung gitu kalau misalnya di online kayak gini gitu, walaupun misalnya di luar ada paper atau ada buku referensi, kami juga kan di ketiga udah harus sering baca paper buku kayak gitu buat nanti persiapan ya, kami pun juga masih bingung gitu
mahasiswanya yang praktikan cuma ngeliatin, mungkin 2018 kan pernah ngomong gini, gimana sih kemarin ya kayak gitu. Kamar lagi kita apa yang jadi praktikannya gitu, harus aku mana-mana itu misalkan ya. Terus kita nih misalkan praktikan di walaupun udah diikuti simulasinya, udah diikuti aplikasinya, pasti masih ada ilmu yang kurang lah ya. Dan juga kita cuma nanya tulis hasilnya tuh mesti ngomong fisik lah. Iya sama si dosen yang misalkan kita punya juga sama kayak gitu. Wah ya tapi kita ya karena memang keadaannya kayak gini, pandemi, kita harus ambil sisi positifnya lah. Kita berusaha manfaatin ya, berusaha jujur lah intinya gitu ya. Ya walaupun kita ya teman-teman pasti ya apa kayak kerjasama dengan baik gitu. Tapi ya meskipun kerjasama, tapi kita juga harus ambil apa ya, ambil manfaatnya lah. Walaupun kita bisa dibilang mungkin orangnya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu pintar dan lain-lain gitu. Jadi kita juga perlu bantuan juga gitu. Nah, tapi kita tuh kalau melihat peringkat orang, nah ini mah buruknya gitu ya. Nah jangan langsung nyari banget lah gitu. Jadi usahain kita juga ngerti. Ya, kita kontak juga harus pakai ilmu ya. Sebenarnya bukan kan diskusi juga harus serius. Diskusinya pasti mau ujian. Tapi kalau di elektro itu tetap ada matkul yang bisa lulus tetap walaupun online. Nah ini prakteknya gitu ya, mungkin jurusan-jurusan lain enak tuh online lulus. Tapi elektro kita soalnya ada matkul yang walaupun online dosennya juga ya bisa dibilang killer gitu ya. Tapi bukan killer sebenarnya itu peduli sama kita lah ya. Biar kita tuh bisa apa ya, bisa dapat ilmu ya walaupun dengan apa diskusi dan lain-lain. Nah tapi tetap aja untuk fakultasnya itu ya gimana ya kayak gitu lah. Nah tapi tetap sih balik lagi di individunya gitu. Mungkin kita karena berbasis teknik juga ya. Ya kita mau nggak mau dituntut lah harus bisa sendiri, apalagi nanti masuk ke dunia kerja gitu. Di dunia kerja itu kita emang ya kan banyak yang bilang nih di dunia kerja itu banyak ya pengaruh-pengaruh luar ya, tapi tetap aja sih skill kita yang disulit gitu. Kita tadi dari segi akademis ya, jadi kita berada di organisasi himpunan. Nah karena saya juga di Pidana, saya cukup aktif juga di organisasi, mungkin di himpunan, di KM juga mungkin, dan juga di UKM juga gitu. Nah sangat berbeda nih UKM. Mungkin saya juga pernah beberapa kali ke UKM di Tenas ya, di Okma juga, LDK juga. Nah, ya meskipun seperti itu, nah waktu online itu saya juga merasakan gitu waktu online bagaimana gitu. Mungkin teman-teman saya juga kan pasti ngerasain ya di beberapa hari lagi gitu. Saya juga ngerasain juga gitu. Untuk online ini emang kita apa ya, meskipun kita mengkonsepkan dengan segala macam rupanya gitu, tapi tetap aja sih prakteknya itu harus berjalan dulu sih. Tapi kita juga harus ambil sisi positifnya lagi. Nah mungkin kalau negatifnya kan kayak tadi nih, mungkin udah dibahas sama bapak-bapak tadi ya, tentang kayak hype-nya nggak ada. Terus itu pasti hype-nya nggak ada yang pertama. Yang kedua itu pasti kita tuh nggak saling kenal. Iya apa banget kan? Iya. Saya juga ngalamin lah, kita pernah kayak pilihan juga gitu. Terus pas ketemu orangnya kayak gini, nggak kenal gitu. Terus banyak gitu. Nah terus untuk kekeluarganya juga. Nah sebenarnya itu kalau yang pernah ketemu offline pasti masih bisa mempertahankan, tapi kalau jalannya terus gitu ya. Jadi intinya mah apa ya, pembimbingnya itu harus mengayomi terus dan jangan capek-capek lah bersama. Bosan juga. Nah tapi kalau yang kita tadi kan ada sisi negatif. Nah sekarang kita lihat sih poin yang positifnya apa gitu. Nah positifnya mungkin saya juga dari badan peraturan mahasiswa ya, di Tenas ini. Nah kita bisa menjangkau lebih luas gitu. Masyarakatnya lebih luas. Nah, jadi kayak kita mungkin studi banding gitu ya. Nah studi banding itu bisa dilaksanakan dengan nggak yang hanya di Bandung doang gitu. Kalau offline kan kita mungkin hanya yang di Bandung doang, kayak Jawaban orang. Mungkin baik juga kemarin ada ya studi banding di luar gitu.
manfaatkan di pembuatan alat. Alhamdulillah itu, nah pembuatan alat itu bermanfaat di kita nasi juga. Dan juga kita pun sama kemarin pembuatan alat juga untuk apa? Untuk hand sanitizer gitu. Itu juga kita ke setiap lokasi. Nah, itu untuk kegiatan saya. Nah, kalau kegiatan yang besar yang itu nanti itu lebih ke kan kita ada divisi pendidikan, divisi pertanian juga sama divisi yang untuk bengkel pendekatan dan karakternya. Di situ kita lebih manfaatkan di kegiatan online, jadi lebih ke akademisnya gitu. Di pelajarannya, di mekanik elektro, pelatihan juga kayak aplikasi-aplikasi dari itu. Terus di pendidikan juga kita memanfaatkan juga sebelum UTS itu pasti ada yang namanya apa ya? Jadi si DP pendidikan itu membuat untuk pelatihan anak-anak gitu. Ya, jadi anggota kumpulan juga bisa merasakan bermanfaat ini. Ini kan. Jadi dari sisi lembaga juga ikut turut serta buat membantu anggotanya untuk bergerak juga. Oh iya, jadi yang aku tahu juga beberapa waktu lalu dari karakter tuh ada yang memang hackathon artificial Oh iya. dia kan wawancara ya buat orang baik terus wawancaranya kalau misalnya
penantian turun ke peserta gitu sebelum mereka turun itu nanti itu ada proses kayak uji kelayakan lagi gitu. Apakah si panitia udah dapet nih kekeluargaan spesial di ilmu organisasinya ketika dia merancang pembekalan. Kalau dulu kan dia diujinya itu di program kekeluargaan, program organisasi tinggal validasi gitu ya. Udah dapat belum nih? Kalau sekarang kekeluargaan sama organisasinya itu didapetinnya itu ketika dia merancang pembekalan. Dan balik lagi mungkin itu jadi salah satu manfaat ketika online itu kan, gimana caranya walaupun banyak batasan masalah gitu kan, tapi dari kitanya bisa melakukan improvement gitu kan, kita bisa merancang suatu sistem gitu kan yang emang benar-benar fleksibel gitu kan. Misalnya kayak gitu kan, itu manfaat mungkin dari sistem online sekarang itu kan. Karena mungkin kalau misalkan kita cuma online himpunan nggak akan jalan ya. Misalnya ada berapa perusahaan yang udah bangkrut sekarang gitu. Tapi sekarang pasarnya Toyota masih ada, gitu kan. Masih banyak perusahaan-perusahaan yang belum bangkrut kan karena dia bisa merancang suatu sistem baru gitu kan, yang adaptif gitu kan. Begitu juga dengan himpunan gitu kan. Ketika sekarang dikenakan kondisi online kayak gitu sebagai bahan pembelajaran ketika nanti kita ilmu organisasian sama dengan kegiatan kita sudah dapat dulu kekeluargaannya dan enak interaksinya gitu kan. Begitu juga dengan jika kita mau organisasi mau munculin generasi baru gitu ya, ya kita juga harus sudah punya kekeluargaan sama ilmu organisasiannya gitu kan. Kalau kita belum punya kekeluargaan sama ilmu organisasian, kita mau ngasih apa gitu kan? Kita mau ngebentuk misalkan sekarang mau ngebentuk 2020 masuk ke himpunan punya kekeluargaan, tapi kita sendiri nggak punya kekeluargaannya, mau kayak gimana gitu kan? Biasanya dari himpunan itu ada 3 proker itu kan, dimana untuk proker intinya mungkin dari 3 itu yang saya lihat itu yang benar-benar itu ada ilmu organisasian, dimana ilmu organisasian itu
dengan webinar, webinar dan juga pemutaran yang tadi sudah dibahas. Mungkin seperti itu. Jadi kita langsung menyesuaikan. Tapi kalau misalnya nanti ada ini, katanya siap langsung lagi kan? Iya, tunggu aja. Ya semoga Allah. Tapi nanti kalau misalnya ada ini, ya asik nanti kalau kita webinar orang ini itu apa ya, kegiatan panggung itu kemarin itu waktu offline itu jadi bahan refreshing ya, itu nggak buat teman kita sendiri gitu ya, buat teman-teman walaupun kita acara setelah ada gimana lain, tapi kan kita mau senang-senang gitu, kita teman-teman dari mana juga bisa ikut aja gitu, kita masih ada panggung di apa ya, jadi kayak kita tuh nungguin dulu tuh ada panggung lagi dan bulan orang lagi nih yang lain, terus besoknya siapa lagi nih, kita harus siap-siap gitu. Momen apa ya, momen yang sangat ditunggu-tunggu lagi gitu. Bang, boleh? Ya, kalau misalnya dari kita sendiri itu ya selain dari KBSD juga sama sih lebih ke Disnatalis gitu ya. Disnatalis sekarang mereka yang kemarin tadi selesaiin itu ada 3 rangkaian. Itu ada yang pertama itu KTI, yang kedua itu seminar nasional, yang terakhir itu biasanya juga sama sih lebih ke mungkin mengikuti konser kali ya dari itu mau mencar cuma karena ya baik lagi kalau misalnya kita ngadain konser-konser secara online mungkin lebih ke vibes-nya lebih kurang gitu. Jadi dari kita itu ganti lebih ke acara syukurannya aja deh ini ulang-ulang mereka gitu. Ya baik lagi sih kalau misalnya buat profil inti ya masih ada tangan dan lain-lain sebagainya sih ya. Ya makanya tapi alhamdulillahnya biasanya itu kalau misalkan tadi kan di bisa itu ada 3 rangkaian yang pertama itu KTI Seminar Nasional sama Malam Puncak. Nah di KTI itu secara online itu alhamdulillahnya bisa diikuti secara nasional sampai ke Pulau Sumatera. Itu ada juga beberapa sekolah yang mengikuti kegiatan KTI. Kemudian di kegiatan Seminar Nasional juga kemarin alhamdulillahnya bisa sampai 600 peserta yang ikutnya. Itu sama skala nasional juga. Nah itu sih balik lagi ke keunggulan online kali ya. Jadi bisa ikut gitu kan? Iya betul, siapa aja bisa ikut. Ya, balik lagi sih untuk permasalahan euforia dan lain-lain sebagainya. Jadi bilang sulit ya pasti sulit ini ya, online, ngobrol online, minimal main apa segala tentang laptop, tentang HP. Ya kalau misalnya kita aja bisa sama-sama punya istilahnya apa ya, keinginan atau tujuannya sama, jadi kita mau suksesin acara ini pasti harusnya terasa juga menurut saya. Dari usahanya Iya. itu hasilnya nanti ya proyek ada di Dapat sih yang walaupun boleh. Sebelum tutup, aku mau ngasih satu pesan ya buat teman-teman yang nonton ini. Tadi banyak kalau misalnya untuk kita mendapatkan mutiara indah, kita butuh untuk berjuang melakukan yang galur. Nah, artinya untuk teman-teman yang pengen dapetin sesuatu yang indah nantinya, kalian butuh tahu untuk prosesnya gimana, prosesnya gimana, yang penting itu paling itu. sampai nanti jadi ini bener kalau dari aku sendiri ya aku mau buat teman-teman yang masih kita ini mahasiswa belum terlambat lah ya untuk mengikuti organisasi untuk mendapatkan soft skill kita tuh apa sih sebenarnya. Gak harus dituntut nanti kita bisa ikut organisasi kan banyak ya, banyak di dalam kampus dan juga di luar kampus, dan mungkin dari magang pun kita bisa ikut soft skill itu. Jadi jangan kecil hati karena masih banyak kesempatan yang bisa kita raih, apalagi kita manfaatkan nih privilege kita kayak tadi sebagai mahasiswa. Oke, boleh disitu sih. Oke, apa ya, paling dari kita berdua sampai saat ini untuk memandu podcast ini buat teman-teman anak-anak yang udah datang, kita terima kasih banyak hadir di kesempatan ini. Paling sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Episode 3, dan jangan lupa tonton podcastnya, nanti akan tayang di YouTube BK Minenas. Nanti akan kita info lagi kapan selesai uploadnya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan comment. Jangan lupa itu lah pokoknya.
pakai